Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man iktada bihudah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ghaliq wal khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تصلح بها شاني وتحفظ ببركتها إيماني وتنور بها وجهي وجناني وتعصم بها عن الخطأ لساني. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد أفلح المتقون. Hadirin hadirat yang berbahagia, alhamdulillah kembali kita mendapatkan bonus panjang umur sehingga kita dapat bertemu kembali dalam keadaan sehat wal afiyah wal jamalah insyaallah wa hal jamil, tidak ada kekurangan satu apapun. Ini merupakan kenikmatan besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita lanjutkan pembacaan kita dalam kitab Syarhul Ummah Muhammadiyah yang masih berhubungan tentang salat. Judulnya adalah, saya ulang sedikit ya, Istimalus shalah ala salati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya salat itu di samping kebaikan-kebaikan yang sudah kita dengar ya, salat juga mengandung salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. قال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ولمن نفع به وبعلوم في الدارين آمين. اشتمال الصلاة على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. Salat itu mengandung salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga ya, bahwasanya disebut tanpa menyebutkan Nabi Muhammad di dalam salat enggak sah salat kita ya, tidak akan sah salat kita, terutama di dalam tasyahud ya. Tasyahud itu kita melakukan yakni menyebut Nabi Muhammad bukan dengan dia tapi dengan kamu, khitab ya, kafnya kaful khitab, untuk bicara langsung. Yang mana kalau kita sengaja bicara langsung di dalam salat, batal salat kita kalau dengan orang biasa. Tapi tidak seperti itu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nanti kita lihat at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatul la salamu alaika, apa alaihi? Alaika. Salawat Nabi di depan kita. Ya. Ayuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh ya. Assalamualaikum. Kalau alaihi masih oke lah dia, ini tidak alaika. Jadi Nabi tahu tuh kita bersalam itu menunjukkan bahwa Nabi hidup segar bugar di kuburnya, tapi kehidupannya itu dimensi akhirat. Kita nggak paham, nggak perlu ditanya deh, kita perlu imani saja ya. Baik. Qala wassalatu lillahi ta'ala fiha as-salah 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa hiya a'dhamul qurubat allati syara'aha Allah ta'ala. Di dalam salat ada salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Dan dia termasuk daripada salat itu, demikian pula salawat, hal yang sangat dianjurkan dalam agama kita, agama Islam ya, masuknya sesuatu yang besar. Qala Allah Ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Saya sudah jelaskan dan mungkin Anda juga sering dengar dari para mubalighin bahwa Allah memerintahkan kewajiban-kewajiban tapi Allah tidak melaksanakannya ya.
kecuali salawat. Allah ikut bersalawat. Hanya saja salawat Allah dengan salawat kita lain. Salawat dari Allah itu adalah tambahan rahmat, ya, dari malaikat, istighfar. Dari kita ini ibadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, di samping juga dia adalah doa. Ya. Qala an Abi Mas'ud Al-Badri radhiyallahu taala anhu qala atana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahnu fi majlisi Sa'ad bin Ubadah. Faqala Bashir bin Sa'ad amarna Allah azza wa jalla an nusalli alayka ya Rasulullah. Diriwayatkan dari salah seorang sahabat Abi Mas'ud Al-Badri radhiyallahu ta'ala anhu, datang, jadi mereka sedang berkumpul, datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, tiba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau kemudian faqala lahu Bashir bin Sa'ad, salah seorang Bashir namanya bin Sa'ad, amarna Allah azza wa jalla an nusalli alayka ya Rasulullah. Dia ngomong sama Nabi, ya Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kami untuk bersolawat kepadamu. Ya. Fa kaifa nusalli alaik? Bagaimana cara kami bersolawat kepadamu ya Rasulullah? Jadi dia bertanya, karena di waktu itu belum ada sighah khusus, hanya perintah salawat saja. Ya. Fasakata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta tamannaina annahu lam yas'alhu. Nabi diam lama sehingga sahabat yang lain khawatir ini pertanyaan menyusahkan Nabi. Nabi diam lama. Coba dia nggak nanya gitu di dalam hatinya. Ya, para sahabat, Mbak, saya nggak tanya kok, saya menyusahkan Nabi gitu. Ya. Lama Nabi diam. Tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah berbicara. Jawab, qulu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Itu yang Anda diajarkan. Tapi nanti ada tambahan nih, ya. Allahumma salli ala Muhammadin, qulu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wassalamu kama qadalaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ai fit tasyahhud. Sahabat kan sudah tahu. Kalian sudah tahu katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mereka tidak tahu gimana nih di dalam salat. Nabi ajarkan ini salat Ibrahimnya. Ada satu masalah. Orang sekarang banyak yang mengatakan, ngapain pakai Sayyidina? Gak perlu. Sebab Nabi ngajar juga tidak pakai Sayyidina. Di sini Nabi ngomong tidak Sayyidina. Tapi di tempat lain Nabi mengatakan kepada Sayyidina Husain, ibni hadza sayyid. Anakku ini adalah sayyid. Jadi itu ya penghulu kalau di dalam ini ya. Kedudukan gitu di dalam masyarakat. Ibni hadza sayyid. Di dalam hadis yang lain Nabi membanggakan dirinya, ana sayyidu waladi adama wala fakhar. Aku adalah penghulu seluruh anak Adam, tidak ada kebanggaan yang lebih dari apa yang aku punya. Ya. Jadi boleh nggak tuh kita pakai sayyid? Boleh. Ali nanya, kenapa Nabi ngomongnya begitu? Nggak pakai sayyid. Nabi itu sayyidul mutawadhi'in. Sangat tawadhu Rasulullah SAW. Nggak pantas dong. Misalnya ya, misal saya tanya, Habib Ali nanya sama saya, Bib, bagaimana saya mesti manggil Habib? Orang ini baru nih, kenal saya. Oh, panggil saya Tuan Besar Ahmad bin Muhammad Al-Haddad. Pantas nggak? Pantas. Ya. Orang yang baik bahkan mengatakan al-fakir, saya orang yang fakir, Salim bin Fulan, Ahmad bin Muhammad Al-Haddad, seterusnya. Ini Rasulullah Sayyidul Mutawadhin, orang yang paling
sangat merendahkan diri, padahal Rasulullah paling tinggi makamnya di sisi Allah. Jadi Nabi hanya itu saja. Di samping mungkin tujuan Nabi enggak nambah, takut menyulitkan, takut jadi susah hafalannya, maka Nabi hanya mengatakan Allahumma shalli ala Muhammad. Tapi kita, kalau bukan Nabi yang paling kita banggakan, siapa? Ini kita bicara nggak pakai ilmu nih, kita bicara pakai pemikiran aja. Ini orang tua kita, ini orang lain. Tentu kita akan berbangga dengan orang tua kita. Kita akan berbangga dengan guru kita. Baru yang lain. Bukan berarti kita bangga dengan satu terus menghinakan yang lain. Tidak. Tapi Rasulullah ini manusia yang paling agung di sisi Allah terhadap seluruh manusia di muka bumi. Dari mulai Nabi Adam sampai nanti yaumul qiyamah. Rasulullah yang paling mulia. Kalau beliau ngomong Sayyidina, emang berarti nggak ada artinya buat Nabi Muhammad SAW. Ente ngomong Sayyidina kayak, ente ngomong Habibuna kayak, Syafiuna, nggak ada gunanya buat Rasul. Rasul udah tinggi, Allah yang angkat. Tapi kita sebagai adab, ya, adab kita kepada Nabi Muhammad SAW, kita tambah Sayyidu. Batalin sholat ya? Nggak batalin. Ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah ubahnya nggak ada yang mengatakan ya, walaupun ada sebagian orang mengatakan demikian, tapi yang mengatakan tidak batal, yang mengatakan justru mengharuskan malah, ya, bagi adab kita kepada Rasulullah SAW memakai Sayyiduna, kita pakai Sayyiduna. Nabi nggak perlu, Nabi nggak minta, betul, kita yang perlu, kita yang minta, kita yang perlu. Ya, kalau bukan kita yang mengagungkan Rasulullah SAW, siapa? Yang pantas diagungkan seperti Nabi siapa? Ya, dia manusia teragung. Jadi, apa-apa kita pakai Sayyidina. Tidak membatalkan sholat kita. Kalau Sayyidina membatalkan, alaika lebih dahsyat lagi. Kalau Sayyiduna membatalkan, itu Sayyiduna gelar. Kalau assalamu alaika, nabinya di mana? Bayangkan tuh kehebatannya Rasulullah SAW dari Allah SWT sampai beliau dikubur, namanya nggak disebut dalam sholat, jasa sholat ente. Waktu kita ngomong assalamu alaika ayyuhan nabiyyu tuh. Kenapa assalamualaikum ya Nabi kan bisa? Ayuhan Nabi warahmatullahi wabarakatuh. Lebih batal lagi ngomong itu. Tapi tidak batal, kenapa? Karena Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam keagungan Nabi, kecintaannya Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu Habib wa Mahbub. Yang dicintai, kekasih yang dicintai. Kalau kita cinta Nabi, bukan Nabi yang untung, kita yang untung. Sebab Nabi yang mengatakan almar'u ma'aman ahab. Orang itu bersama dengan orang yang dicintainya. Tambah anda cinta, tambah kepengen banyak sholawat, pengen mengagungkan Rasulullah SAW. Disuruh kita banyak sholawat, nanti bakal dekat dengan Rasulullah SAW. Hampir sekian ribu juta barangkali ya salawat pasti pakai Sayyidina kebanyakan. Jadi kalau anda dengar orang-orang yang miring begitu tuh, biarin, nggak apa-apa, nggak pakai Sayyidina, bilangin Nabi nggak butuh Sayyidina ente. Nabi itu nggak butuh dengan lafaz Sayyidina. Tidak pakai Sayyidina, ya Allah rakam anfak, Rasulullah lebih hebat dari ente. Dan dari siapapun hamba Allah, seandainya nggak pakai Sayyidina. Baik, kita lanjutkan. Jadi nggak apa-apa ya pakai Sayyidina. Bapak-bapak pakai Sayyidina, ya.
Yang nggak pakai batal salatnya? Nggak apa-apa juga. Kalau kita niat mengagungkan dengan mengucapkan Sayyidina, mengagungkan Nabi Muhammad, berarti ibadah itu. Kenapa? Karena Allah mengagungkan Nabi Muhammad SAW, memuliakan Nabi Muhammad. Sampai sholawat saja Allah baru sholawat. Kenapa? Mengajar kita mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Mana buktinya bahwa Nabi itu diagungkan oleh Allah? Waktu orang manggil Muhammad, 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 ada firman Allah turun, nggak boleh manggil begitu. Langsung Muhammad, Muhammad. Rasuli bainakum, ya. Ba'dikum ada apa namanya? Nggak hafal kitab Al-Quran ya. Makna tafsirnya, jangan memanggil Nabi Muhammad SAW seperti panggil kamu dengan kamu. Ini siapa yang minta? Allah. Bayangkan saudara, jangan memanggil panggilan Nabi Muhammad seperti panggilan antara kamu dengan kamu. Ini jadi dalil. Makanya kita tambah, ya Rasulullah, ya Habibullah, ya Sayyidina Muhammad, ya Syafi'ana, ya terus. Kenapa? Siapa yang ngajar? Allah yang ngajar. Ketika orang memanggil itu turun ayat gara-gara Muhammad, 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 dibela sama Allah. Gak boleh kamu seolah-olah Allah berfirman, hei orang-orang, ya kamu jangan manggil ini kekasihku Muhammad SAW dengan panggilannya begitu saja. Gak boleh. Setelah itu tidak ada yang manggil Nabi Muhammad sahabat-sahabat. Ya Rasulullah, ya Habibullah, ya Sayyidina Muhammad, ya Syafi'ana, ya Abul Qasim, dan seterusnya. Ya. Baik. Jadi apa? Itu dalil juga. Ya. Ini Lata Jaluk. Lihat nih. Surat Al-Quran nggak boleh sih ya, kalau saya ya, itu Quran saya bukan ulama soalnya, coba terjemahkan saja kepada Anda ya. La taj'alu du'a ar-rasuli bainakum, jangan kau jadikan panggilan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di antara kamu ka du'a ba'dikum ba'da, seperti panggilan kamu dengan kamu lim dar santoso. Allah yang bilang ini Allah nih, bukan saya. Allah yang ngomong ini. Apa bukan mengagungkan ini? Hah? Orang manggil Muhammad, kata Allah, jangan manggil Muhammad. Ada gelarnya. Ya Rasulullah, ya Habibullah, dan seterusnya. Ya. Surat An-Nur 63. Dan banyak lagi pembelaan Allah terhadap Nabi kita Muhammad SAW yang luar biasa. Dan tidak disebut di dalam Al-Quran langsung namanya, ya Muhammad, ya pasti ada gelar. Yang ada nama Muhammad terus Muhammad Rasulullah. Berarti nama Al-Quran. Yang lain ya ayuhan nabiyyu. Ya, disebut namanya. Ini bukan berarti Allah Nabi Muhammad lebih mulia dari Allah, salah ente. Tapi Allah mengajarkan kepada kita untuk memuliakan Nabi Muhammad SAW. Lu faedahnya apa sih? Kalau kita memuliakan Nabi Muhammad, kan cinta berarti. Kalau sudah cinta, saudara, cinta itu buta. Asyik kita. Oh, Nabi sembahyang malam, kasihku sembahyang malam, aku akan sembahyang malam. Oh, Rasulullah itu sering bersedekah, kekasihku sering bersedekah, aku akan bersedekah. Kalau perlu lebih dari itu. Hah? Oh, Rasulullah banyak sholat, kekasihku banyak sholat, aku ingin juga banyak sholat supaya aku lebih dekat, supaya aku lebih dicintai. Kalau Anda cinta kepada kekasih kita sebagai perempuan, oke, nggak apa-apa, normal. Laki cinta sama perempuan, cinta sama istrinya. Kalau kepada Rasulullah SAW, cinta kita ini berhubungan dengan Allah, membawa pengaruh kepada kehidupan kita, cinta kepada Rasulullah SAW. Karena ada ganjarannya.
Kalau cinta antara kita dengan kita biasa. Cinta istrinya, cinta anaknya, cinta bapak, cinta ibu, oke, maaf sih. Tapi cinta kepada Nabi Muhammad SAW lain, punya nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga Nabi mengatakan almar'u ma'aman Nabi yang mengatakan kan ada itu Arman Al-Habib itu kan ada ceritanya tuh. Ada seorang badui ya mengatakan ya Rasulullah saya nggak banyak sholat, nggak banyak puasa, nggak banyak sedekah, tapi ada cinta sama engkau ya Rasulullah SAW. Saya jawab almarhum ma'aman itu bersama dengan orang yang dicintainya. Nah ini bahaya juga saudara. Ini hadis bisa jadi memang mendorong semangat kita cinta kepada Rasulullah, tapi bisa jadi bahaya juga. Hah? Gimana jadi bahayanya? Kalau dia cintanya bukan kepada Nabi, bintang film, pemain bola, penyanyi, orang kaya, emang bisa nyelamatin kita? Pemain bola bisa nyelamatin? Biasa ngegul ini, ente bisa gol dari ke surga? Kagak ada, saudara-saudara. Yang bisa ngegulkan anda ke surga, Rasulullah SAW. Salawat kepada Rasulullah SAW itu yang ngegulkan anda ke surga. Jangan tertipu, ya. Jadi kecintaan kepada manusia biasa dengan kecintaan kepada Nabi jauh berbeda. Karena kita merendahkan untuk mengagunkan Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga disebut namanya aja Allah cemburu. Enggak boleh. Boleh kamu bagi Muhammad. Setelah itu panggilnya Sayyidina, Maulana, ya. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Sementara beliau tidak pernah sombong. Sering beliau mengatakan, aku ini bukan siapa-siapa. Aku hanya anak seorang wanita Quraisy yang makan susu asam, gandum. Jahit bajunya sendiri. Jahit sendalnya sendiri, pergi ke pasar buat apa? Buat keperluan keluarganya. Hadza Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Anda lihat apa tuh replika sekarang ada nih, coba kunjungi nih, di mana di Ancol ada sana. Terima kasih Bapak Anies bikin. Cuman kayaknya seperti ditutupi ya, saudara. Ada replikanya tuh rumah Nabi SAW. Nangis nanti kalau lihat rumah Nabi, ya Allah. Pak tidur, ruang sedikit, belakang. Kayak apa ini? Ini manusia paling agung di dunia, kok rumahnya kayak begitu? Gak ada dunia sama sekali di hatinya. Kalau Anda lihat rumahnya Rasulullah SAW, replikanya saja, Anda bisa nangis. Kalau kita perhatikan dengan hati ya, Anda bisa nangis. Boro-boro mewah. Satu kali Sayyidina Umar ketemu dengan Nabi habis tidur, nangis Sayyidina Umar. Ya Rasulullah, Umar, kenapa engkau nangis ya Umar? Ya Rasulullah, Kisra tidur dengan megahnya, dengan tempat tidur dan ini dan itu. Sedangkan engkau tidur di atas tikar berbekas di punggungnya Nabi Muhammad SAW itu tikar. Tidur di tikar bekas, jelek, berbekas di punggungnya Rasulullah SAW. Nangis Sayyidina Umar. Man huwa? Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak butuh Sayyidina. Sudah lebih disayyidinakan oleh Allah. Jadi buat saya orang yang mengatakan demikian tuh maaf ya, kurang ajar. Kurang adab kepada Nabi Muhammad SAW. Anda tidak mau menyebut Sayyidina Muhammad, tidak apa-apa. Tapi jangan diucapkan kok tega Anda mengucapkan demikian. Agar kenyataannya Rasulullah SAW luar biasa. Lebih pantas dari ucapan itu. Beliau adalah raja di raja. Tapi nggak pernah beliau ingin disebut raja di raja. Rasulullah nggak galak, lemah, lembut, tapi orang gemetar sendiri dari kehaibahnya Rasulullah. Pernah satu orang tawanan, orang kafir, dibawa kepada Nabi SAW, gemetar badannya semua. Nabi, la turah. Jangan khawatir, jangan takut kamu, jangan takut. Begitu kata Nabi SAW.
Coba pemimpin-pemimpin sekarang. Sebut namanya, kurang bagus. Kemana pergi ya? Tamat. Rusakkan nama baik. Emang nama lu jelek? Emang kami jelek? Ya kan? Tapi dipegang orangnya. Padahal memang benar dia jelek. Dikatakan oleh orang nih, yang misalnya apa namanya, ngomong jelas-jelasan, nggak boleh begini, nggak boleh begini. Pegang. Kerusakan nama baik. Memang nama ente nggak baik kok. Kalau Nabi Rasulullah SAW nggak ada orang dari cari-cari kalau Yahudi cari-cari kejelekan Nabi. Sampai dia kasih hadiah orang yang kalau bisa dapatkan kejelekan Nabi. Nggak ada. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Jadi kita beruntung dijadikan umat Nabi yang terbaik, Nabi yang teragung, Nabi yang termulia. Standar kenabian sama Nabi, standar kerasulan sama Rasul. Lebih tinggikan antara satu dan lain dibedakan dengan Nabi. Standarnya sama Nabi. Rasul itu turun wahyu laki-laki dan sebelum apa namanya mengtabligkan. Ya, kalau Nabi tidak sama soal itunya. Tapi lebih banyak umatnya, lebih hebat mukjizatnya. Sampai bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, beliau masih hidup. Lihat surga, lihat neraka. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Shallu ala Nabi. Cari siapapun seperti Nabi Muhammad tidak ada. Sabarnya Nabi, ya, tawadhu'nya Nabi. Marah, Nabi nggak pernah marah kalau dirinya dihina kan? Nggak pernah. Itu di dalam kitab di Bible disebutkan bahkan laisa bi ayyamin bi ammazin wala ayyam. Nabi nggak pernah ngomongin orang itu. Kalau beliau nggak senang ada satu orang buat salah, ya disebutin namanya enggak. Baru akhwan. Kenapa ada kaum yang begini? Nggak ada orang yang di situ. Jadi disebut namanya. Kalau orang sekarang sok ini kadang-kadang disebut kejelekannya orang. Sambil baju mali. Harusnya disamarkan. Boleh disamarkan. Rasulullah SAW begitu. Begini nggak pernah Nabi ini. Begini. Gemas. Kalau kita kan juga ini kalau misalnya nggak senang ini, itu Nabi dalam hidupnya tidak pernah begitu, tidak pernah seperti itu. Itu namanya gemas. Baik, jadi kita lanjutkan. Silakan. Sayyiduna Maulana Habibina Syafi'ina Qurrati Ayunina Azimina. Silakan bunyi Nabi sampai habis. Ya, sampai itu berjalan dan Allah sudah lebih dulu. Qala wa min khasa'is salat, ini dari khususan salat juga ya. Jadi salat mengandung segala macam. Rugi orang kalau nggak salat makanya. Sebab orang kalau salat punya segala macam. Kita lihat dari mulai kita mulai ya, bagaimana untuk salat faedah-faedahnya. Itu didapatkan oleh siapa? Al-musalli, orang yang salat. Kalau dia nggak salat, nggak dapat. Kalau min khasa'is salat, dan daripada kekhususan salat, keistimewaan salat, anna man tarakaha lagi Allah Ta'ala wa huwa alaihi ghadban. Barang siapa meninggalkan salat sampai mati dan dia tidak bertobat, dia akan bertemu dengan Allah. Allah marah sama dia. Ya Allah, kalau sudah Allah marah, gimana lagi? Kalau tidak tobat ya, insyaallah diterima tobatnya. Kan ada orang yang begitu. Lagi nyanyi-nyanyi, lagi joget-joget, oh ini pasti aja, kita nggak bisa, nggak ngomong begitu, nggak bisa, ya kan? Nggak bisa kita ngomong ini ahli neraka, nggak bisa. Yang menentukan surga neraka bukan kita, kalau bapak kita oleh siapapun tidak, ya. Yang menentukan surga neraka itu adalah Allah Subhanahu, atau orang-orang yang diberi mandat oleh Nabi, oleh Allah, oleh para Nabi.
Dan anta min ahli jannah. Orang-orang yang meninggalkan sholat, kalau dia tidak bertobat, ketemu dengan Allah marah. Dan ketika Allah marah, nggak ada yang berani semua. Berarti tempatnya di mana? Neraka. Kalau tidak ampuni, mudah-mudahan kita diampuni oleh Allah. Kita kan semua sholat, tapi sholat kita kan lain, sholat mereka. Sholat kita ingat ini, ingat itu, duit, ingat istri, ingat masak, ingat segala macam. Habib kalau begitu nggak usah sholat, lebih jelek lagi, Tuhan. Itu lebih jelek lagi. Biar. Bib saya sholat, tapi saya nggak pernah khusyuk. Bib sholat, namanya itu sholat. Soal khusyuk dan khusyuk. Kita diperintahkan oleh Allah sholat, bukan diperintahkan khusyuk. Tapi orang yang khusyuk, kalau tidak khusyuk sama sekali, ya sayang sholatnya kosong. Ya, dan sholat paling tidak waktu khusyuk Allah. Pasang. Syukur tambah lama orang itu tambah baik, tambah khusyuk, kalau cinta sama Allah. Qala wa min khasaisis shalah, lagi-lagi masih keutamaan salat. Anna man tarakaha faqad bari'at minhu zimmatullahi ta'ala. Siapa yang meninggalkan salat, dia keluar dari pertanggungan jawab Allah Subhanahu wa taala. Siapa menanggung? Perusahaan asuransi, bos kita, komandan kita, presiden kita, jenderal kita, tidak ada yang bisa kalau Allah sudah nggak nanggung. Di bawah diri kita. Nabi yang mengatakan, Nabi Darda radhiyallahu taala anhu qala awsani khalili sallallahu alaihi wasallam. Aku diriwayatkan oleh kekasihku Khalili. Sama dengan Sayyidi Khalili itu. Sayyidina sama. Sallallahu alaihi wasallam. Allah tusyrik billah, aku diwasiatkan untuk tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Allah tusyrik billahi syai'an. Wasiat Nabi kepada Abu Darda. Kemudian apa lagi? Wa in qutti'at wa in hurriqat, sekalipun kamu dipotong-potong, dibakar sekalipun, jangan mau ini kepada Allah. Kamu bilang apa sekutukan Allah dengan batu, dengan ini. Kalau tidak, saya bunuh kamu. Bunuh. Saya bakar kamu. Bakar. Itu orang depan. Bukan melenceng gara-gara duit. Yang halal jadi haram. Yang haram jadi halal. Dah, kata Nabi, sekalipun kamu dipotong-potong, dibakar, tetap iman jangan ditinggal. Jangan sebutkan Allah. Yang kedua, wala tatruk salatan maktubatan muta'ammidan. Jangan engkau meninggalkan salat fardu dengan sengaja. Ada isyarat nih. Kalau enggak sengaja enggak apa-apa. Jangan meninggalkan salat fardu dengan sengaja, gara-gara kerja. Apalagi gara-gara maksiat, gara-gara dagang, gara-gara ini. Jangan meninggalkan sholat dengan sengaja, khawatir sholat Anda mati waktu itu. Bahaya. Ya. Jangan sengaja. Bagaimana kalau dia sengaja buru-buru kotor? Misal ketiduran. Baru sholat isnan, kata ahli fikih. Artinya orang meninggalkan sholat di bukan waktunya, ya, itu dimaafkan hanya dari dua saja. Bukan meninggalkan sholatnya, sholat tapi bukan di waktunya. Subuh jam 4 misal, dulu jam 4, dia sembahyang subuh jam 8, kan bukan di waktunya tuh. Lihat dulu apa sebabnya. Hanya dua penyebabnya. An-naumu wan nisyan. Yang dimaafkan itu kita sholat di luar waktunya dengan tidak sengaja, dua saja sebabnya. Satu, ketiduran. Terus ditanya dulu, enggak ketidurannya dari apa?
malam anak nggak ada. Main bola, nonton bola, atau main gitar, main segala macam. Mancing. Masalah, iya, kayak contoh nih, ya kan? Sampai ketiduran liwat, nggak dimaafin. Tapi kalau ngaji, muludan, tahlilan, naklurin orang, berbuat kebajikan yang baik, menolong orang, ketiduran, silakan sholat. Bagaimana hukumannya? Ya boleh sholat. Waktu dia ingat, boleh sholat di waktunya besok. Bisa, boleh diterakhir. Diulur, boleh ngulur, tapi jangan diulur, buru-buru. Mendingan ketika kita ingat, langsung kita sholat. Tapi kalau yang tidak dimaafkan sebabnya, harus dia langsung. Karena dia nonton bola, tinggalan sholat subuh, bangun jam berapa? 10. Enggak boleh ngapain. Enggak boleh ngapain. Kemana? Kamar mandi, wudu, sholat. Langsung istighfar sama Allah. Dan dosa. Kalau yang tadi, kalau kena ngaji, bangun dia jam 10. Mau waktu itu boleh, dia bayar. Mau besok boleh, lusa boleh, tapi jangan, kita nggak tahu. Umat. Hubungannya begitu. Yang kedua lupa juga dilihat dari apa. Kalau dari ini apa? Main catur, main ini, nggak dimaafkan lupanya. Harus langsung balas, harus langsung bayar. Yang nggak boleh diulur-ulur. Seperti misalnya orang yang bepergian tuh. Bepergiannya ninggalin sholat tuh. Bukan ninggalin sholat sama sekali, enggak. Ada hormat banget, ke Mekah misalnya. Ya, kan ada sholat yang ketinggalan tuh. Sembahyang di kapal. Gimana Bib, nggak ada air Bib? Nggak apa-apa, tayamum, gitu imam naik. Duduk, sampai duduk. Namanya sholat hormat waktu. Berapa? Kalau kita perjalanan jauh, kan boleh 2 rakaat. Sambut, apa-apa. Sampai di Mekah, kita bayar. Apa harus langsung? Nah, apa-apa nggak langsung. Kenapa? Karena sababnya dibolehkan. Ente mau ibadah. Ente mau kemana? Bandung. Ngapain? Lihat konser. Konser siapa? Ada bintang film dari Amerika. Sampai di Bandung, sholat rakaat ini. Sunatnya 2 rakaat. Haram. Nggak boleh dia takdim, takhir, gosor, nggak boleh kalau buat maksiat. Mau bunuh orang, nggak boleh. Tapi kalau mau niat baik, melihat ziarah yang sakit, ya, silaturahmi, hadir perkawinan, bismillah, itu boleh kosor, boleh jamak, takdim dengan waktu tertentu. Bagi yang diatur oleh ahli fikih. Ini kan ada, saya bukan dulu ahli fikih, ini ada dulu. Ada waktunya tuh, nggak semau ente. Nggak apa-apa. Tapi kalau untuk maksiat nggak bisa, haram. Dohor mesti 4, nggak boleh digabung, nggak boleh jadi 2. Kalau perginya buat maksiat, kalau perginya buat taat, bismillah, Allah izin dari Allah. Itu kan keringanan dari Allah, bukan diperuntukkan untuk yang maksiat, bukan untuk yang berbuat taat. Ya, hati-hati tuh, jangan meninggalkan sholat sengaja. Man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara. Siapa yang meninggalkan sholat dan mengatakan sholat itu tidak wajib, kafir dia. Mengatakan sholat itu tidak wajib, kalau dia maksiat ya maksiat besar, tapi nggak kafir. Tapi kalau dia mengatakan ini nggak wajib, sholat nggak perlu wajib, nggak sholat. Kan ada tuh anak-anak sekarang, anak itu perlu main awas, hati-hati. Bisa jadi murtad itu kalau dia mengatakan seolah-olah sholat itu tidak wajib buat dia, sementara dia orang Islam. Jangan. Merembet lagi nih. Oh, anak-anak ke masjid boleh. Oh, anak-anak ke masjid boleh, nggak apa-apa. Ajarin dulu adab di masjid. Jangan dibawa ke masjid ganggu orang. Jangan. Kalau bakal ganggu orang itu jangan bawa anak ente. Bawa anak ke masjid, suruh anak ke masjid sambil ajarin. Masjid itu tempat suci, masjid itu tempat baik. Jangan jerit-jerit, jangan main-main. Jangan ganggu orang. Kasih tahu. Nanti kalau memang namanya juga anak kecil,
kurang lebih nggak apa-apa, tapi dikasih tahu dulu. Ini nggak ada anak-anak memang di jadi masjid itu bikin buat main. Begitu ke masjid, wah main tak umpat, buat segala macam di masjid. Dibikin kayak mainan di masjid. Kenapa saudara? Kekurangan orang tua nih yang ngajarin. Ajarin adabnya orang berada di masjid. Ya untung-untung kalau memang orang tuanya ke masjid, kadang-kadang ngajarin Anda, ngajarin bapaknya, ibunya kakak pernah ke masjid, kan ada begitu. Ya, dia ngajarin begini-begini, dia kagak ke masjid. Itu kalau betul anak, kadang-kadang anak-anak itu subhanallah, Allah ucapkan tuh, Bapak suruh saya ke masjid, kok Bapak kagak pernah ke masjid? Wah, tempeleng ke anak, padahal benar, dia malu. Benar itu anak. Allah yang mengeluarkan ucapan kepada orang tuanya. Ya. Jadi saudara, kita karena ini ada hubungannya ya. Apalagi nih, ini nggak ada di sini, tapi berguna nih. Cuma tahu Anda jadi orang kaya, bangun masjid dan segala macam. Kalau bangun masjid, kamar mandinya yang benar, airnya jalan, ada tertutup, ya. Bersih, jangan masjidnya mewah. Kamar mandinya kandang kuda, saudara-saudara. Bau jelek, acak-acakan, pintunya rebek. Lalu kan itu baik juga, ya. Yang enak orang kalau buat mau melaksanakan hajatnya. Kita menyenangkan orang kan dapat ganjaran. Inna Allah katabal ihsan ala kulli syai. Allah menuliskan kebaikan dalam segala sesuatu. Itu baik, ada ganjaran. Duduk rapi, ganjaran. Minum rapi, ganjaran. Jalan rapi, ganjaran. Ngomong rapi, ganjaran. Semua ada ganjaran. Sebaliknya juga kalau kacau ya kita bisa dapat dosa. Gak ada yang percuma dalam Islam. Allah berikan kepada kita, alhamdulillah. Semua bisa jadi ibadah. Semua bisa jadi ibadah. Pakai pakaian rapi, bagus, itu ibadah. Dinilai oleh Allah SWT. Jadi semua dinilai. Makanya orang itu kalau sudah takut sama Allah SWT sampai waduh luar biasa. Ya aulia saleh itu. Ya. Seolah-olah mereka bisa mencair itu dari takutnya kepada Allah SWT. Baik, kita lanjutkan. Jadi hadirin, orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja keluar dari pertanggung jawab Allah SWT. Berarti bahaya besar. Ya. Tadi makanya Nabi buat Abu Darda, jangan syirik kepada Allah sekalipun dibakar ataupun dipotong-potong. Wala tatruk salatan maktumatan muta'ammidan. Yang kedua, jangan tinggalkan sholat fardu dengan sengaja. Kalau pas sengaja enggak apa-apa. Kenapa katanya? Faman tarakaha muta'ammidan. Nabi ini yang ngomong nih. Faman tarakaha muta'ammidan faqad bari'at minhu az-zimmah. Pertanggung jawab tidak ada sudah. Kayak sendiri itu orang. Enggak ada penolongnya. Yang terakhir, yang ketiga, wala tashrabil khamra fa innahu miftahu kulli syarr. Jangan kamu minum minuman yang memabukkan. Karena dia adalah kunci dari segala kejelekan. Mabuk itu kunci dari segala kejelekan. Kalau sudah mabuk, kan otaknya udah nggak ada, udah nggak bergerak, sudah tidak berfungsi itu otaknya. Bawa sendiri, ngomong sendiri, bisa mukul orang, bisa bunuh orang, nggak ada ini ya. Karena dia dalam keadaan mabuk. Makanya jangan mabuk. Islam melarang itu mabuk. Itu wasiat Nabi itu kepada Abu Darda. Jangan menyekutukan Allah dengan cara apapun. Bela itu iman kita. Mahal iman kita. Sekalipun harus mati. Bela. Ya. Kemudian yang kedua, jangan ninggalin sholat sengaja. Yang ketiga, jangan mabuk. Praktekkan itu. Ya. Itu bukan buat Abu Darda, buat kita semua. Baru satu hadis ini yang bisa ngomong, ya. Tapi mudah-mudahan ada manfaat. Ya, mudah-mudahan ada manfaat. Nah, ini saya ngomong begini nih,
Yang menggerakkan omongan kita kan Allah. Saya bicara ini kan digerakkan oleh Allah. Mungkin ada di antara saudara-saudara ini yang perlu omongan yang saya ucapkan tadi. Itu berkahnya duduk di pengajian. Jadi yang dia tidak tahu jadi tahu. Melalui siapa? Mungkin melalui saya, mungkin melalui teman, mungkin melalui pengajian. Itulah gunanya kita berjamaah. Makanya al-jama'atu rahmat segala macam. Rahmat segala macam. Termasuk juga rahmat, jangan panjang-panjang. Karena capek, ya kan? Sekian saja, mudah-mudahan bagus. Kalau ada kurang lebih mohon dimaafkan.